Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Kecil Etonce. Terima kasih kerana klik video ni dan jangan lupa kalau sudi subscribe dan like, komen dan share kalau sudi. Okey. Kita akan kembali tengok perkembangan-perkembangan terkini mengenai kes kematian almarhumah, kes kematian Vina dan juga Eki yang sekarang tengah viral kerana penayangan filem Vina sebelum 7 hari. Kadang-kadang saya terfikir adakah pihak berkuasa di Indonesia akan mengambil tindakan dengan serius apabila benda tu ataupun kes itu jadi viral. Sebab apa? Kes ini sudah 7 tahun dan macam itu je. Tapi bila video ni dah viral, tiba-tiba tiba-tiba ada tangkapan ini, tiba-tiba keluar si Sakatata sebetulnya macam-macam. Okay, Apung. Saya pun dah tengok akaun ni, gambar screenshot yang viral sebelum ni itu menunjukkan kalau itu hantaran antara 2016. Tapi bila saya masuk kepada dalam akaun tu, memang betul ya apa yang orang cakap. Diorang kata dia dah padam semua hantaran-hantaran daripada 2016 ke bawah semua. Yang ada tu hanya 2017 ke atas. Saya dah masuk akaun tu dan sekarang ni sudah hilang. Adakah betul dia adalah orangnya, dia adalah si Peggy? Sebab saya tak percaya yang ditangkap itu adalah Peggy yang sebenar-benarnya. Sekarang kan orang sudah melakukan tangkapan satu. Nanti kita bincang yang itu, nanti kita bahas dulu ini. Berarti lu kan yang ini ada suara. Bener kan? Ya emang iya, kenapa? Betul kan suara Eki? Ya terus kenapa? Gua yang samperin. Kan lu kan bener kan pembunuhnya Vina kan? Terlok aja, gua yang samperin kok. Ya iya emang lu kan pembunuhnya kan? Nah emang iya, kenapa? Gua gak suka gitu. Pancing aja, ntar lu ditangkap gitu. bencong boy. Iya lah bencong. Bencong kenapa bro? Ya bencong lah. Masa di dalam aja 8 Yang tahun. bencong itu yang nggak ada foto dan yang berani cuma di sosial Lu media. bunuhnya lu bunuh cewek beraninya bos, keroyokan lagi. Cewek, bukannya itu ada cowoknya juga ya? Iya itu keroyokan 2 lawan 11 orang. Ya elah cewek bencong. Sama lah korang tu. Aduh, ketipu dari omongan lu aja lu udah kelihatan bro, cuma berani di sosial media. Masya iya masih. Ngantuk banget. Ini yang Linda. Kemunculan Linda, sahabat Vina Cirebon, akhirnya ungkap fakta baru soal kematian sahabatnya. Ini film dipelintir. Linda, sahabatnya almarhum Vina Cirebon ternyata muncul guys. Kok baru sekarang? Karena kan Linda ini sahabatnya Vina Cirebon mulai simpang siur dibicarakan. Banyak yang menduga ada yang disembunyikan oleh Linda. Karena kan kasus ini amat sangat membekas ya dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Netizen juga berharap banget ya kasus yang menewaskan 2 orang ini bisa segera tuntas. Belakangan ini yang turut menjadi perhatian adalah terkait hilangnya kabar Linda. Padahal sahabat korban ini yang menjadi awal terungkapnya dalam kematian pasangan ini. Ya kan awalnya kepolisian menetapkan kematian pasangan ini lantaran kecelakaan lalu lintas. Nah 3 hari kemudian arwahnya Vina merasuki Linda yang akhirnya mengungkap kejadian sebenarnya. Sebetulnya kalau kata Frisly itu makhluk lain sih yang merekam semua kejadian. Tapi memang benar kejadiannya seperti itu gitu. Yang akhirnya nama Linda terus terseret dalam kasus ini. Ternyata muncul akun guys yang mengatasnamakan Linda. Katanya sih mau klarifikasi tapi belum menemu waktu yang pas. Dia mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi belum bisa buka suara karena merasa terancam. Ini dia bilang aku mau banget klarifikasi semua ini. Aku gak ada hubungannya sama semuanya ini. Tapi gimana? Gue harus lindungin nyawa gue juga. Sahabat Vina Cirebon ini mengaku takut buka suara lantaran khawatir akan adanya film Vina Part 2 yang tentunya diduga akan semakin banyak adegan tambahan. Kata Linda sih sekarang dia lagi dapat ancaman dari seseorang. Kata Linda, film ini dipelintir karena sutradara gak bisa nemuin Linda. Ya jadi sutradara kehilangan narasumber gitu. Ditunggu deh klarifikasinya Linda. Ya udah kagak sabar banget gitu. Terus kalau misalnya nyawa Linda ngerasa masalahnya kepolisian bukan tak betul sama pihak kepolisian buat ngelindungin kamu. Atau kalau enggak kita rubah Linda jadi ikan buntal kali ya. Kalau ada yang mendekati atau mengancam, keluarin tuh durinya yang beracun ya kan. Egi pelaku dalam kasus Vina, kira-kira siapa backingannya? Kok nggak ketangkep-tangkep sampai hari ini? Kasus Vina almarhum Cirebon, apakah benar salah satu yang DPO tersebut
anak seorang mantan bupati. Kalau identitas dari keluarga Egy sendiri sudah diketahui juga dari netizen, mungkin informasi-informasi atau informasi gitu? Ya, kalau kemarin saya dapat informasi si Egy ini bukan anak polisi, justru dia anak anggota DPRD malah. Iya, harganya itu anak. Banyak sangat ini. Cirebon. Ini dan narasi-narasi di luaran sana yang sedang berkembang mengenai kasus Vina dan Egy ini. Capek opini-opini ya. Terhadap 3 pelaku lainnya ini semakin dahsyat, semakin tidak menentu arahnya. Ya, ada yang bilang 3 pelaku lain ini adalah anak mantan bupati, anak DPRD Cirebon, anak polisi, anak pejabat, banyak lagi yang berkembang. Ya. Sebenarnya siapa sih? Anak siapa mereka ini? Kok 8 tahun mereka bisa tidak ketangkap-tangkap? Karena saya yakin tidak ada ya backingan yang terlalu kuat di Indonesia ini. Mau kasus siapa? Setia Novanto. Mau kasus siapa lagi? Ferdy Sambo, Teddy Minahasa. Siapa? Kemarin Rafael Alun sama anaknya Mario Dendi, ya kan? Terus juga AKBP Akhirudin sama anaknya juga. Masuk juga, gol semua. Asal diviralkan oleh netizen, oleh kawan-kawanku semua. Semoga. Ya, ditekan terus, netizen Indonesia memang kadang-kadang terbaik. Dan juga untuk kawan-kawanku yang warga Cirebon yang mengetahui mungkin ada kerabat rekannya, kasih tahu agar ada keadilan buat Vina dan juga Egy dan juga keluarganya. Ya, enak sekali. 3 pelaku lainnya itu masih leha-leha di luar, mungkin masih mengubah identitas, mengupayakan untuk lari, ya kan. Sementara keluarga Egy dan keluarga Vina sampai hari ini masih sedih, belum tahu siapa mastermind ataupun 3 pelaku lainnya ini. Saya sangat amat takut ketika Polri, ya Polda Jawa Barat tidak bisa mengungkap dan menangkap 3 pelaku lainnya lagi. Ini akan menjadi presiden yang sangat amat buruk terutama untuk orang-orang polis, penyidik dan sebagainya. Berharap dan seluruh masyarakat Indonesia sangat berharap ya kasus Egy dan kasus Vina ini dengan bantuan Mabes Polri, ya sekarang Polda Jawa Barat sudah dibantu oleh Mabes Polri, bisa mengungkap ya dan menyelesaikan kasus Vina ini sampai ke akar-akarnya. Terima kasih semuanya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Sunjaya Purwadi melalui kuasa hukumnya akan melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pula Hotman Paris yang membuka masakannya Batman. Kena deh, kenyang nggak tuh? Ya, pancingan berhasil. Dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia atau kerasukan itu terjadi. Saya tunjukkan kenapa saya tidak percaya Vina kerasukan rohnya. Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran. Makanya, tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu blek, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang empunya. Ingat, ada 2 makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki ruh yang kekal. Yang pertama adalah ruh malaikat. Malaikat itu roh. Malaikat dicipta dan kekal. Yang pertama. Yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan. Makanya ada hukuman setelah kematian. Itu manusia. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan. Jadi, ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, kembali kepada Sang Pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades. Dan kemudian nanti di akhir zaman dia akan dihakimi. Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu. Sehingga, maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina. Sudah mendengar rekaman suara yang konon katanya arwah dari Vina? Makin seru. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarga almarhumah Vina, sejatinya itu adalah tipu daya jin yang mengaku-ngaku sebagai arwah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun arwah orang yang sudah meninggal yang mampu merasuki orang yang masih hidup. Ingat, jangan sampai tergelincir akidah kita karena mempercayai arwah bisa merasuki seseorang. Ya, kalau kata gue sih cari Linda,
cari Linda di tempat. Okey. Kalau saya secara peribadi lah kan, apa yang harus pihak berkuasa ataupun pihak-pihak yang ingin mengusung kasus ini sampai clear, cari Linda dan boleh mencari tahu juga siapa-siapa selain yang terlibat dalam kasus ini. Mustahil tiada yang warga ataupun orang-orang yang tahu, yang pernah nampak geng-geng motor ni kan, mustahil tiada. So mungkin dengan cara itu, dengan menemukan Linda, periksa dia, tanya dia macam mana dan ini dan itu, mungkin kes ini sedikit demi sedikit boleh menemui titik terang, walaupun bukan seterang-terangnya, tapi mungkin akan ada satu jalan untuk mencari pelaku yang 3 orang lagi, dikatakan 4 orang lagi. So itu sahajalah, semoga ianya cepat diselesaikan. Semoga pihak-pihak berkuasa mendengar keluhan netizen lagi yang ingin supaya Linda diperiksa. Cari Linda, di mana keberadaan Linda. Adakah betul apa yang muncul di media sosial yang mengaku-ngaku nama Linda tu ada sebenarnya Linda yang kononnya dia mendapat ancaman, nyawa dia tak selamat lah, macam-macam. So kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.